Halo semua, apa kabar? Baik? Tumben. Hari ini kita akan belajar operasi vektor atau bagaimana mengoperasikan suatu vektor. Nah, bab ini mempelajari tentang atau berhubungan dengan vektor resultan atau resultan vektor, terserah. Itu adalah hasil penjumlahan semua vektor. Oke. Dalam operasi vektor ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode polygon. Operasi vektor dengan melukis semua vektor menjadi suatu bentuk. Jadi kalau kalian bisa cari, metode polygon tuh ada metode sejajar genjang, ada segitiga, dan lain sebagainya lah. Bapak hanya menyampaikan sedikit saja karena ini tidak terlalu terlalu mudah lah. Mungkin nanti akan dipelajari lagi di matematika. Contohnya seperti apa? Misalkan saya punya vektor A, lalu ada vektor B. Bagaimana kita mengoperasikan vektor-vektor ini dan ingin mencari resultannya? Nah, masukin dulu, kita tulis dulu vektor A-nya di sana, lalu vektor B-nya di sini. Nah, resultannya adalah di sini. Nah, lihat dari vektor A. Nah, akhir dari vektor A kita mulai lagi vektor B. Jadi, resultannya adalah dari awal hingga akhir. Ini adalah resultan vektornya. Nah, misalkan kalau 3 bagaimana? Misalkan saya tadi punya A, punya B, dan punya C. Sama aja. A tulis dulu awal sama akhirnya. Pas dia akhir, kita masukin B. Nah, pas di B udah ada akhirnya, kita masukin C. Nah, resultannya bagaimana? Dari awal ke akhir, dari A ke C. Begini. Nah, ini hanya berlaku, rumus-rumus seperti ini hanya berlaku jika vektornya positif. Lihat arahnya. Jika misalkan B-nya itu ke bawah, berarti B-nya negatif. Jadi bagaimana arahnya ya, oke? Metode analitis atau analitik, terserahlah. Operasi vektor untuk menentukan besar vektor resultan secara matematis menggunakan rumus. Nah, ini agak ribet. Atau di beberapa sumber menggunakan jajar genjang. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Kalau tadi kan, nih, saya punya vektor A. Kalau tadi kan vektor B-nya di akhir vektor A. Sekarang nggak kita munculkan juga di awalan. Nah, di awal vektor A, ada vektor A, ada vektor B. Bagaimana resultannya? Resultannya adalah, oh ya, sebelum ini ada sudut, theta ya. Resultannya mana? Yang ini. Nah, si R ini gimana rumusnya? Atau bagaimana mencarinya? Nggak mungkin dengan A tambah B doang gitu. Tidak semudah itu, biarpun mungkin jawabannya bisa aja benar. Caranya adalah ini. Besar vektor resultan adalah, panjang sekali. Ya, memang seperti ini. Vektor A akar dari vektor A kuadrat tambah vektor B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos yang tadi ini, sudutnya ini. Oh begitu, ini baru besarnya. Ingat, baru besarnya. Kalau ada vektor berarti kita harus ngomongin tentang arahnya. Arahnya bagaimana? Nah, lihat baik-baik di sini. Di sini kan ada vektor R nih, berarti dia membagi si sudut theta ini. Baginya bagaimana? Pertama, di sini theta 1, kenapa ini warna merah? Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah ini, theta 2 warna kuning. Berarti yang merah ini untuk si A, yang kuning untuk si B. Maksudnya bagaimana? Maksud ke rumus ini, arah vektor resultan. Jadi kalau si R ini resultan, vektor resultannya itu oleh si theta, temannya, per sin theta. Sama dengan, hasilnya akan sama dengan vektor A per sin theta 1. Nah, lihat, sudutnya bukan yang di atasnya, tapi di atas dekat si B. Sama dengan vektor B per sin theta 2. Nah, hubungannya seperti ini. Ini akan ada di matematika kelak. Kalau kalian belum paham, tapi hafalkan saja bahwa R per sin theta sama dengan A per sin theta 1. Theta 1-nya di sini, jangan lupa. B per sin theta 2. Theta 2 di sini. Oke, ingat baik-baik. A di sini, B untuk di sini. Seorang anak berjalan 8 meter ke timur, kemudian belok ke arah timur laut sejauh 12 meter dengan membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar dan arah perpindahan yang dilakukan anak tersebut terhadap arah timur atau sumbu X positif. Nah, pelan-pelan. Yang diketahuinya apa dulu? Posisi awal, R1, 8 meter ke timur. Posisi akhirnya, R2, 12 meter ke timur laut dengan membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanyakannya apa? Yang pertama adalah tentukan besar, berarti besar resultan perpindahan. Saya masukin R, resultan perpindahan ini. Maka jawabannya bagaimana?
Mudah, kita pakai rumus yang tadi yang panjang pakai cos itu. Akar R1 kuadrat tambah R2 kuadrat tambah 2 kali R1 kali R2 cos 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Kan di sudutnya 60 derajat. Masukin aja. 118 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah 2 kali 6 kali 12 kali cos 60. Hasilnya adalah nih. 8 kuadrat adalah 64, 12 kuadrat adalah 144, 2 kali 9 kali 12 adalah 192, dan cos 60, kalian harus sudah ingat adalah trigonometri, cos 60 adalah setengah. Maka kita masukin menjadi akar 304. Nah, bagaimana kok bisa hasilnya seperti ini? Oke, 304 setelah saya cari-cari itu adalah akar 16 kali 19. Maksudnya 16 kali 19 adalah 304. Karena masih ada akar, kita masukin akarnya. Nah, akar dari 16 itu berapa? Ada kan? 4. Jadi kita tulis 4 dulu. Dikali 19 nggak punya akar kan? Iya, akar berapa? 19 nggak ada. Ya udah tulis aja akar 19. Begitu. Jadi kalau yang kayak gini ketemunya, lihat dua angkanya, salah satu ada yang bisa diakarkan atau tidak. Kalau ada, kita akarkan, yang satunya diemin aja. Nah, itu baru yang satu. Satu lagi adalah ini. Arah resultan perpindahan. Yang B, arah. Gimana caranya? Mudah aja nih, misalkan tadi kan ya 8 meter ke timur. Terus 12 meter ke arah timur laut dengan membentuk 60 derajat. Resultannya pasti yang ini. Ya kan? Maka jawabannya adalah, lihat, si R ini untuk 60 derajat. Ingat, R ini 60 derajat. R ini 60 derajat. Nah, lihat, perpindahan yang dilakukan tersebut terhadap arah timur, berarti perpindahan ini terhadap arah timur sini. Nah, yang kita cari adalah theta ini. Si theta ini pasti punya siapa? Bukan punya 8, tapi punya 12. Maka kita masukin yang ini. R per sin 60 sama dengan 12 per sin theta. Kenapa pakai yang 12? Karena sudutnya membentuknya di sini. Yang kita cari di sini adalah terhadap arah timur. Kalau terhadap arah timur laut berarti yang ini. Tapi kan yang cari arah timur. Nah, tinggal masukin yang tadi R berapa hasilnya? 4 akar 19 per sin 60 sama dengan 12 per sin theta. Ini yang kayak gini, mudah kan? Kali silang aja. Sin theta kali 4 akar 19, sin 60 kali 12. Nah, jadinya seperti ini. Sin theta sama dengan 12 dikali sin 60 dibagi 4 akar 19. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah 12. Sin 60 adalah setengah akar 3. 12 kali setengah akar 3 per 4 per akar 19. Sama dengan 6 akar 3 per 4 akar 19. Hasilnya kenapa 0,6? Dicari di kalkulator. Pak, nanti kalau ujian bagaimana? Tenang, ujian nggak akan jarang bakal yang kayak gini. Pasti angkanya mudah atau sudah diberitahu. Jadi kalian tinggal cari-cari aja benar atau salahnya. Tapi ini belum beres. Ini baru sin theta sama dengan 0,6. Maka kita cari sudutnya berapa dengan sin pangkat min 1 atau enggak arkes sin. Gak ngerti kan? Sama dengan 36,9 derajat. Ini juga ada di kalkulator. Begitu. Atau enggak kalian bisa tanya guru matematika. Metode uraian. Menguraikan komponen vektor-vektor menjadi komponen vektor sumbu X dan Y di koordinat kartesius. Ini sama seperti yang kalian kerjakan minggu lalu sebenarnya. Yang kalau menghapit sudut itu pakai cos, yang menjauhi sudut itu pakai sin. Nah, misalkan nih, tapi ini misalkan lebih ekstrim lagi, kan tadi mah cuma satu gaya atau satu vektor. Misalkan nih, ada bidang kartesian, ya. Lalu ada gaya 1. Ya, ini baru 1. Lalu ada gaya 2, anjay. Dan gaya 3. Oh, gaya 1 tuh membentuk sudut terhadap sumbu X itu theta. Gaya 2 membentuk sudut oleh sumbu Y, ingat ya beda ya, sumbu Y terhadap sumbu Y itu alfa. Dan gaya 3 terhadap sumbu X itu adalah beta. Ini bagaimana caranya? Oke, akan sudah Bapak buatkan seperti ini. Jadwal lagi kan? Tabel. Vektor F1, F2, F3. Sudutnya theta, alfa, beta. Komponen pada sumbu X. Nah, lihat, kita harus uraikan dulu. Si gaya 1, gaya 2, dan gaya 3 di sumbu X semua. Gaya 1, F1 cos theta. Kenapa? Karena gaya 1 ini ke sumbu X, dia menghapit sudut. Makanya pakai F1 cos theta. Lihat F2-nya. F2 kan di sini, menghapit sudut ke sini. Ke X ke sini. Ternyata sudutnya yang membentuk kan di sini, maka menjauhi. Maka F2X adalah F2 sin alpha. Yang 3, nah yang 3 ini gimana? Yang 3 kan ke sini ya X. Dia menghapit sudut, maka F3
cos beta. Maka kalau kalian udah cari X-nya, yang Y-nya adalah kebalikannya. F1 cos theta di sini F1 sin theta. F2 sin, sini F2 cos. F3 cos, F3 sin. Nah, ini belum beres. Maka kita gabungkan yang si X dan si Y menjadi satu. Begitu. Resultan vektornya adalah nih. Sumbu X, Fx, sama dengan F1x tambah F2x tambah F3x. Lah ini gimana? Ini begini di sini kita masukin semua. Hasilnya seperti ini. Fx sama dengan F1 cos min loh. Kok min? Di sini kan plus, lihat. F2-nya arahnya kemana? Ke sini kan? Maka negatif. F3 juga min. Kenapa? Arahnya kan ke sini. X-nya ke sumbu X negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Ini baru X. Yang Y-nya sama aja. Masukin. Loh Pak, kalau yang Y F2-nya kenapa positif? Lihat. Baik-baik F2-nya kan ke sumbu Y ke atas nih. Nah, ini sumbu Y positif. Jadi yang negatif hanya F3 saja karena dia ke bawah. Nah, setelah kita uraikan dan kita gabungkan menjadi satu, baru kita masukin ke sini. Besarnya adalah akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Sama aja kayak yang minggu lalu, cuman ini sedikit lebih banyak aja. Tentukan resultan ketiga gaya pada gambar berikut. Lihat, ini ada bidang kartesian, ini F1, ini F2, ini F3. Gampang ya. F1 besar gayanya 4 akar 3 Newton. F2 10 Newton. F3 8 Newton. Tapi ingat, ada 30 derajatnya. Ini gimana caranya? Mudah. Kita jumlahkan dulu gaya-gaya terhadap sumbu X. Yang terhadap sumbu X apa? F1. F2 punya sumbu X enggak? Enggak, karena dia sudah sejajar dengan sumbu Y. Nggak usah kita ubah aja ke sumbu Y, sumbu X nggak usah, karena dia hanya punya satu terhadap sumbu Y doang. Yang punya dua itu adalah nih, si F3. Jadi, gimana jumlah gaya pada sumbu X-nya? Seperti ini. Sigma Fx atau jumlah pada gaya sumbu X adalah F1 ke arah kanan positif min F3. Nah, F3 ini karena dia menghapit sudut ke sumbu X ini adalah cos, maka F3 cos 30. Hasilnya masukin, F1-nya adalah 4 akar 3, 4 akar 3, min, F3-nya 8, cos 30 adalah setengah akar 3, 8 kali setengah, 4 akar 3 kurangi 4 akar 3, hasilnya 0. Nah, untuk yang sumbu Y, lihat, si F1 kan cuma sumbu X doang ya, berarti nggak usah dicari sumbu Y-nya, karena dia sejajar dengan sumbu X. Maka yang sumbu Y cuma F2 dan F3. Hasilnya seperti ini. Kenapa plus? Karena F3-nya pas diuraikan ke sumbu Y, dia mengarah ke atas. Ke sumbu Y positif. Masukin aja F2-nya 10, F3-nya tadi, karena tadi cos, di sini berubah jadi sin, jangan lupa. Sin 30 ada setengah, maka 10 tambah 8 kali setengah, 14. Gitu. Nah, ini belum beres. Udah ketemu X-nya, ketemu Y-nya, gabungin menjadi satu. Nah, resultan gayanya adalah Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Hasilnya adalah ini. Akar 0 kuadrat tambah 14 kuadrat diakarkan. Loh, hasilnya kok 14, Pak? Ya sama aja nih. 0 kuadrat kan habis nih. Anggaplah nggak ada nih. Jadi akar 14 kuadratin. Jadi 14 ini dikuadratin, diakarin lagi. Ya menghilang dong dua-duanya. Atau sama aja dong. Jadi sebenarnya 14 Newton. Oke, segitu aja. Terima kasih.